Berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang amat bergema nyanyianku, gembirakan janji padaku. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji padamu. Ku berdiri atas janji yang teguh, walau topan bintang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji padamu. Berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji menebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Kita baca bersama-sama dalam pembacaan Alkitab secara silih berganti. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 sampai ke 8b. Nah, dalam versi Markus, kebangkitan Yesus ini diceritakan ada berapa orang yang dilibatkan di dalam ini untuk kita melihat bersama-sama di dalam kebangkitan Yesus pada hari Sabat, hari pertama atau hari yang ketiga. Hari pertama itu artinya bahwa hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan versi yang kita lakukan di dalam Perjanjian Lama, kita akan melihat tema jangan takut, Kristus sudah bangkit. Di sini ada 3 seorang perempuan yang dilibatkan oleh Yesus atau yang terlibat untuk menjenguk gugur dari Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome yang membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tradisi Yahudi, setiap orang yang sudah dikubur dia datang untuk meminyaki Yesus. Tapi semua yang terjadi pada saat itu, ini yang sudah luar biasa yang dilakukan oleh keempat Injil. Cerita ini sesuai dengan cerita Alkitab dan sesuai dengan fakta yang terjadi, dan tidak ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh para penulis ini, dan sesuai dengan kenyataan. Sehingga semua orang harus dengan iman dan percaya walaupun dia tidak melihat secara fisik. Kita akan melihat 3 kuasa kebangkitan dalam versi Markus saat ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 atau sampai dengan ayat yang ke-6 di situ. Malaikat Tuhan yang memberitakan kepada Maria, baik Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome, untuk peristiwa ini. Dia datang menengok kubur untuk membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus, mengasihi Yesus, sehingga
secara tidak langsung dia harus memilih. Tuhan memilih orang-orang yang mengasihi. Yang mungkin mengasihi dalam apa yang dilakukan ketika Yesus sudah menderita. Dia menangis dan lain sebagainya. Atau ada hal-hal yang lain. Apalagi seorang perempuan. Tentunya bahwa kasih lebih besar ketimbang seorang bapak. Dia selalu mempedulikan apa yang terutama dalam hatinya, dalam batinnya. Sehingga Ibu Yakobus atau Marta atau Maria Magdalena dan Salome itu mereka kompak melakukan hal itu. Memang tidak disebut di dalam sini, tapi cerita di tempat lain. Karena mereka mengasihi Yesus. Namun sebaliknya juga Yesus mengasihi mereka. Tetapi ketika mereka melihat dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu, tidak masuk akal kalau terguling sendiri. Itu berarti bahwa menandakan apa yang dilakukan oleh para penjahat atau orang-orang yang berdosa tidak berdaya, karena dia adalah kebangkitan yang hidup. Tuhan memperlihatkan ini kepada manusia ketika Yesus mati. Apa yang terjadi? Tabir baitala yang terbelah. Itu tanda mulai situ memperlihatkan kesadaran kepada manusia. Tapi mereka berpikir bahwa Yesus sudah mati karena dia melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Tapi dia sudah berjanji kepada murid-murid untuk apa yang telah terjadi. Orang muda yang disebut di sini adalah utusan Tuhan yang mengatakan tidak mungkin kalau orang biasa atau orang yang sudah melakukan kejahatan dengan Yesus baru dia datang katakan jangan takut. Tidak akan mungkin. Karena itu suatu pesan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Siapa yang ada di situ atau orang-orang tertentu yang ada. Seperti Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, atau Salome, dan yang lain sebagainya. Kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Itu janji yang diberikan Tuhan. Seperti ayat panggilan tadi. Dia sudah sampaikan lebih duluan kepada murid-murid bahwa anak manusia akan diserahkan, dia mati, menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga itu adalah perhitungan dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi itu yang terjadi kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Mengapa murid-murid diutamakan? Karena ini murid Yesus. Murid Yesus disampaikan pesan untuk memberitakan kabar kematian dan kebangkitan Yesus dari barat dan timur. Berarti sama dengan dari Samaria ke ujung bumi. Dari barat ke timur. Berarti dari barat ke timur pemberitaan harus disampaikan. Oleh pesan-pesan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita lihat di ayat 8b. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat dan berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Jadi apa yang diberitakan hari ini adalah yang diberitakan tentang berita keselamatan dan berita kekekalan. Artinya bahwa tidak akan ada pemberitaan yang kedua lagi. Tidak diulang-ulang, berarti kekal. Apa yang kita sudah terima itu terjadi untuk selama-lamanya dan tidak akan diulang-ulang lagi. Cukup satu kali Yesus datang, lahir, menderita di dunia ini
dan mati sampai naik di surga, duduk di sebelah kanan Bapaknya. Tersebut kedatangan yang berikut itu adalah datang mengakhiri dunia ini. Tapi masih banyak negara ini menantikan tentang kehadiran Yesus. Kehadirannya adalah kehadirannya sebagai penghakiman. Tapi saat kita tidak sadar, kita tidak boleh kembali kepada hidup yang lama. Apapun alasannya dan bentuknya, saudara harus taat dan saudara harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Seperti Musa menghitung harinya sedemikian. Dia menghitung hari yang dia sudah buat untuk melayani Tuhan. Saudara dan saya kalau masih muda berarti harus melayani Tuhan. Cabik-cabik kendaranya yang tertumpah di kota. Yang sedang kita peringati. Dan para baptisan kemarin yang sudah dibaptis akan mengambil bagian dalam momen ini, yang menandakan bahwa siap untuk memikul salib yang ditugaskan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan anugerahkan bagi kami Yesus yang mati sengsara, menderita di kayu salib dan nyawanya diserahkan kepada maut. Tapi janji Tuhan menghidupkan dia pada hari yang ketiga. Dia memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya. Percaya kepada Tuhan yang diselamatkan. Kami siap menerima roti sebagai lambang dari tubuh Kristus dan cawan sebagai lambang dari darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukit yang jauh, sabar salib, lambang dari sengsara jalan. Pada salib itu Tuhanmu dan aku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya. Kita tidak salah jauh. Tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotanya. Atau di dalam kebenaran firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini atau minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Salibina itu pramuka itu salib mulia, walau domba meninggalkan surga di Golgota tempat matinya. Aku kasih akan salibnya. Kita tidak salah jauh.
kayu salib untuk demi saudara dan saya diselamatkan. Hanya oleh darah Yesus. hanya oleh darah Yesus